حي على الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله نحمدك اللهم حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته أجمعين أما بعد أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بالتقوى وتزودوا بها فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قوله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والكريم لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, sejak kemarin dan beberapa hari ke depan, kalimat takbir, tasmid, tasbih, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia, di mana ada orang beriman, di mana ada orang Islam. Kalimat mulia ini berkumandang di Arab Saudi, di mana jutaan kaum muslimin memenuhi undangan Allah menjadi tamunya, menjadi jamaah haji. Kalimat ini berkumandang di Mekah, negeri yang Allah berkahi, di Masjidil Haram, tempat termulia di muka bumi. Kalimat ini berkumandang di negara-negara Arab, bangsa terbaik, karena dari mereka lahir Nabi terbaik. Dari bahasa mereka Allah turunkan Al-Quran, perkataan dan kalam terbaik. Maka seharusnya seorang Muslim bangga dengan Mekah, bangga dengan Masjidil Haram,
bangga dengan bangsa Arab, bangga dengan Nabi Muhammad, bangga dengan bahasa Arab, bangga dengan Al-Quran. Hanya orang kafir yang benci dengan Arab, benci dengan Islam, benci dengan Al-Quran, benci dengan Muhammad. Hanya orang munafik yang alergi ketika mereka mendengar kalam-kalam Allah dibacakan, atau orang-orang Islam yang terkena pengaruh Islamfobia, orang yang benci Islam. Propaganda yang akhirnya membuat sebagian kita umat Islam ikut-ikutan membenci syariat Islam, ikut-ikutan membenci bangsa Arab, ikut-ikutan membenci negara Mekah, negara Arab Saudi, kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Muslim bangga dengan kalimat tauhid, bangga dengan Islam, bangga dengan apapun yang terkait dengannya. Bangsa Arab karena Nabi berasal dari itu. Tanah Arab karena disitulah agama Islam diturunkan. Kalimat suci ini juga berkumandang di Palestina, negeri Islam, negeri para nabi, di mana di situ sampai hari ini kaum muslimin masih diinjak oleh penjajah Israel laknatullah. Negeri di mana ada keberkahan karena di sana kiblat pertama umat Islam, karena di sana juga ada Masjid Aqsa, masjid mulia umat Islam. Di penjara-penjara Israel, kalimat ini juga berkumandang karena di sana ribuan orang Islam, ratusan ulama, besar kecil, tua muda di penjara, tapi penjara bisa memenjarakan fisik mereka tapi tidak keimanan mereka. Kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid juga berkumandang di Irak, di Iran, negeri di mana dulu pernah jaya Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Kalimat ini juga berkumandang di Suriah, di Lebanon, di mana Bani Umayyah pernah berjaya menyebarkan panji-panji Islam. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid serta tahlil juga berkumandang di Turki, di mana Turki Utsmani selama 8 abad pernah memimpin dunia dengan Islam. Kalimat suci, kalimat mulia ini juga berkumandang di Spanyol, di Madrid, di mana di situ pernah berjaya kejayaan Islam Andalusia. Kalimat ini berkumandang di Afghanistan, di Yaman, di Burma, di mana di situ ada ribuan pengungsi Muslim disiksa hanya karena mereka mengaku Muslim. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang dari istana-istana di mana ada orang Islam dan di penjara-penjara di mana ada umat Islam. Penjara bisa memenjarakan fisik, tapi tidak bisa memenjarakan hati dan keimanan. Dan kalimat mulia ini berkumandang hari ini di masjid ini, di tempat mulia ini, dan berkumpulnya orang-orang mulia insyaallah di bawah gucuran hujan, dan itu insyaallah kucuran rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, berbicara tentang Idul Adha, berbicara tentang Idul Kurban, tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang sosok mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sosok penuh teladan dalam hal apapun. Allah yang katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 bahwa sungguh sudah ada untukmu uswatun hasanah fi Ibrahim, contoh tauladan pada diri Nabi Ibrahim. Teladan apakah itu? Sangat banyak. Di antaranya, pertama, teladan tentang keimanan. Sejak masa mudanya beliau sudah teguh dalam keimanan dan dalam tauhid. Sejak masa mudanya beliau sudah berhadapan dengan penguasa zalim Namrud dan sekutu-sekutunya dan tentara-tentaranya. Karena tauhid, karena keimanan, Nabi Ibrahim bahkan dihukum dengan hukuman paling mengerikan ketika itu, dibakar oleh api yang sangat besar. Tapi itu tidak bisa merubah keimanan dan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau karena tauhid kita disiksa, karena tauhid
kita di penjara. Karena tauhid kita dibenci. Memang begitu sunnatullahnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga teladan dalam ketaatan. Lihatlah bagaimana dia merindukan lahirnya anak bertahun-tahun. Dan ketika di usia tuanya dikasih seorang anak yang soleh, anak yang santun. Ketika sedang lucu-lucunya, ketika sedang pintar-pintarnya, menggembirakan, menggemaskan, anak yang patuh, anak yang tampan, anak yang soleh, anak yang taat. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Akankah keimanan Nabi Ibrahim tetap seperti semula ketika beliau belum punya anak? Akankah ketaatan Nabi Ibrahim berubah setelah beliau diberi anak? Allah perintahkan dengan perintah yang mungkin tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang beriman, kalau itu perintah Allah, pilihannya hanya satu, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, sebagaimana ayat yang tadi khatib bacakan, surah As-Saffat ayat 100. Diawali ayat 100, 101 dan 102. Pertama Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Itu impian setiap orang yang menikah. Sejak awal menikah, doa-doanya, ya Allah, beri aku anak yang soleh. Tapi tahukah kita kapan doa itu dikabulkan? Di usia tuanya. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua, baru Allah beri kabar gembira lahirnya seorang anak. Apa artinya? Nabi Ibrahim tetap yakin bahwa Allah akan menjawab doanya, maka dia berdoa sampai masa tuanya. Kenapa? Boleh jadi kata medis mustahil punya anak. Boleh jadi kata dokter tak mungkin punya anak. Tapi apa yang tak mungkin bagi Allah? Hajar sudah tua, Nabi Ibrahim sudah tua, Sarah sudah tua, Nabi Ibrahim sudah tua. Dari Sarah yang sudah tua lahir anak yang namanya Ishak. Hajar masih muda, tapi Ibrahim sudah tua, tapi lahir anak namanya Ismail. Nabi Zakaria juga pernah begitu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa pada Allah, Rabbi habli dzurriatan thayyibatan min indik. Beri aku anak yang baik. Tahukah kita bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya sudah tua bangka, baru Allah beri kabar gembira, fabasyarnahu. Kami beri kabar gembira dengan lahirnya seorang anak. Artinya apa? Keimanan memang melampaui batas logika. Tidak mungkin kata akal, mustahil kata medis, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu jangan pernah putus asa, karena putus asa bukan sifat orang beriman. Selalu minta pada Allah, bersandar pada Allah dan mengadu padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan. Lalu Allah uji Nabi Ibrahim ketika diberi anak dan anaknya sedang lucu-lucunya menjelang remajanya, anak yang soleh, anak yang santun, anak yang baik, permata hati. Allah perintahkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpi. Para nabi kalau bermimpi itu adalah wahyu, bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Harusnya Nabi Ibrahim bisa langsung melaksanakan tanpa perlu meminta pendapat anaknya. Tapi Nabi Ibrahim biasa berkomunikasi dengan anaknya. Ya bunaya, wahai anakku tercinta, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Kalimat santun, kalimat mulia. Dijawab oleh anak dengan bahasa santun, bahasa mulia. Ya abati, wahai bapakku tersayang, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Aku akan sabar. Bayangkan anak menjelang usia remaja. Kalau di masa kita taunya hanya game online, di masa kita taunya hanya HP, taunya hanya hiburan, taunya hanya jajanan, taunya hanya pakaian. Tapi Ismail di masa itu sudah berkata, laksanakan wahai bapakku tersayang, kalau betul itu perintah Allah. Nabi Ibrahim lulus ujian ketaatan. Nabi Ismail lulus ujian ketaatan pada Allah dan ketaatan pada bapaknya. Bagaimana dengan ibunya, Siti Hajar, yang itu adalah anak satu-satunya.
Satu-satunya buah hatinya baru saja dia besarkan, sekarang diminta untuk disembelih. Seorang ibu naluri keibuan biasanya menolak. Tapi Hajar bukan sembarang ibu. Dia bukan kaleng-kaleng. Dia ibu yang beriman. Sama jawabannya. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Sebagai seorang ayah, Ibrahim lulus ketaatan. Sebagai seorang istri, Hajar lulus ujian ketaatan. Sebagai seorang anak, Ismail lulus ujian ketaatan. Ini tauladan keluarga yang taat, keluarga surga. Semoga kita, istri kita, anak-anak kita, Allah bimbing dengan taufiknya menjadi keluarga surga. Dan akhirnya perintah itu dilaksanakan. Ketika pisau digoreskan ke leher, Allah ganti dengan sembelihan berupa domba yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan domba yang besar. Kenapa? Allah tidak pernah ingin membunuh Ismail. Allah tak ingin menumpahkan darah Ismail. Allah hanya ingin menguji apakah Nabi Ibrahim yang terkenal taat sejak usia mudanya tetap taat sampai tua. Apakah Nabi Ibrahim yang taat dan patuh pada Allah sebelum punya anak tetap patuh setelah diberi anak? Dan Nabi Ibrahim lolos ujian. Karena banyak orang yang tidak lolos ujian. Ketika miskin dia taat, setelah kaya dengan kekayaannya dia mendurhakai Allah. Sebelum punya jabatan dia soleh, setelah punya jabatan dia sombong kepada hamba-hamba Allah. Sebelum punya ilmu dia taat, setelah punya ilmu dia tidak menghargai hamba-hamba Allah yang tak punya ilmu. Ujian ilmu, ujian harta, ujian tahta. Ini ujian yang banyak menggelincirkan banyak orang, tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih anak terbaiknya, dilaksanakan. Hajar diminta untuk menyerahkan anak satu-satunya, ia terima dengan keredaan. Ismail diminta untuk menyerahkan nyawanya, ia terima dengan penuh kesabaran. Apakah kita yang mengaku sebagai hamba Allah juga begitu responnya ketika mendengar perintah Allah? Padahal Allah tidak minta nyawa kita, Allah tidak minta anak kita, Allah hanya perintahkan sembelih seekor hewan yang harganya mungkin sekitar 2.500.000 atau 2.700.000 atau 3 juta paling besar. Tapi apa alasan kita untuk menghindarinya sehingga sampai hari ini kita masih mencari-cari alasan untuk tidak berkorban? Setiap tahun hanya sekali, 1 ekor bisa untuk sekeluarga. Alasan kita tak mampu. Ya, kalau kita tak mampu, syariat Islam tidak berlaku untuk kita. Kalau kita enggak sanggup, Allah tak pernah memaksa kita di luar kesanggupan kita. Tapi jujurkah kita dengan pengakuan bahwa kita enggak sanggup? Kita enggak sanggup untuk berkorban. Yang harga satu peserta korban, satu hewan korban sekitar 2.500.000. Kita enggak punya uang, oke. Benarkah kita enggak punya uang? Atau sebenarnya kita punya uang, tapi berkorban tidak termasuk mata anggaran kita? Buktinya, kita banyak temukan orang enggak punya uang, bahkan enggak punya pekerjaan. Dia didera oleh kemiskinan, tapi untuk rokok dia bisa rutin setiap hari. Katakanlah rokok paling murah itu 10.000, 10 sehari berarti 300 sebulan, berarti 3.600.000 setahun. Karena ia anggap penting, ia anggap perlu, rutin bertahun-tahun ia menghabiskan dana 3.600.000 untuk rokok. Tapi untuk korban dia mengaku tak punya uang, padahal bukan 3.600.000, cuma 2.500.000. Untuk pulsa dia punya anggaran, untuk HP dia punya anggaran, untuk kredit ini dan itu dia punya uang. Tapi untuk korban dia tidak punya kemampuan. Allah akan uji, Allah akan lihat jujurkah kita dengan pengakuan bahwa kita tak mampu. Jangan-jangan kita bukan gak mampu, tapi memang kita tidak patuh. Kita cari-cari alasan. Kalau Nabi Ibrahim dan keluarganya menerima dengan penuh ketaatan, melaksanakan dengan kinerja terbaik, kita selalu mencari alasan untuk menghindarinya. Ada banyak alasan untuk mentaati Allah, ada 1.000 alasan untuk tidak mentaati Allah. Tiangnya bagi kita, kita pilih alasannya mana. Apakah kita cari alasan untuk mentaati Allah, ataukah kita mencari alasan untuk menghindari perintah Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, kurban sebenarnya bukan perkara daging, bukan adu hewan. Bahwa kurban terbaik hewan yang paling mahal, bukan itu. Bahwa kurban terbaik hewan yang paling besar, bukan itu. Bahkan seandainya ada di antara kita mampu berkorban dengan seekor sapi beratnya 1 ton, harganya 50 juta, tapi korbannya tidak akan Allah terima kalau tanduknya patah. Padahal tanduk tidak akan dimakan, tanduk juga akan dibuang. Tapi tidak adanya tanduk atau patahnya tanduk membuat korban kita tidak memenuhi syarat. Bahkan korban kecil, hanya sekambing kecil senilai 1 juta rupiah, tapi memenuhi syarat untuk berkorban. Hasil dari nabung orang miskin bertahun-tahun. Korban kecil itu mungkin Allah terima sebagai bentuk korban terbaik, karena itulah batas kemampuannya. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, korban artinya mematuhi perintah Allah dengan cara terbaik. Dan korban artinya memberikan yang terbaik untuk hamba Allah. Orang-orang yang berkorban berusaha memberikan yang terbaik. Karena ketika ada perintah Allah, ada orang yang engkar, ini orang kafir. Ada orang yang enggan, ini kafir dan munafik. Ada orang yang asal, ini muslim yang lemah iman. Ada orang yang standar, ini muslim kebanyakan. Tapi ada yang berkorban dengan korban spesial. Inilah orang yang bertakwa. Korban bukan adu kaya, bukan adu besarnya hewan, tapi adu ketaatan pada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Korban juga memberi kontribusi kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bahwa hewan korban yang kita sembelih mentaati Allah, dagingnya dibagi untuk hamba Allah. Apa artinya sebagai seorang muslim? Kita harus mentaati Allah, juga bermanfaat sebesar-besarnya bagi hamba Allah. Orang yang punya jiwa berkorban berpikir, manfaat apa yang mesti saya berikan untuk orang lain. Orang yang punya jiwa berkorban berpikir, kebaikan apa yang mesti saya wariskan sebelum saya mati. Orang yang berkorban berpikir, apa yang ia bisa berikan, bukan apa yang bisa dia ambil. Maka orang yang terbiasa berkorban, gemar berkorban, punya jiwa berkorban, insya Allah punya pribadi peduli, pengasih dan penyayang. Dia tidak akan tega mengambil kekayaan, menjadi rentenir, mencari kekayaan di atas peluh titik keringat orang-orang miskin yang berhutang padanya. Orang yang berkorban tidak mungkin melakukan itu. Orang yang berkorban tidak mungkin mencari kejayaan di atas pundak yang orang lain yang diinjak-injaknya. Enggak mungkin. Orang berkorban tidak mungkin kejam, tidak mungkin buas. Dia berdagang, misinya bukan untuk untung saja. Dia berdagang, bagaimana dia untung? Orang lain, pelanggannya bahagia dan puas. Tidak mungkin orang berkorban menumpuk sebanyak mungkin kebutuhan pokok masyarakat, lalu sekian lama setelah langka dia jual dengan harga mahal. Orang bertakwa tak mungkin melakukan itu. Orang bertakwa dia ingin mendapatkan rezeki tapi berkah. Orang yang bertakwa, yang punya jiwa berkorban, ingin bahagia tapi bersama saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim dinamakan bapaknya umat Islam, bapaknya tauhid. Kenapa? Karena slogan tauhid sudah berhasil menyatukan berbagai bangsa dari berbagai dunia dan berbagai bahasa. Ibadah haji setiap tahun lambang persatuan itu. Bagaimana kaum muslimin dengan bahasa yang berbeda-beda, kulit yang beraneka warna, dengan profesi yang juga tidak sama, dengan mazhab fikih yang juga beragam, datang ke satu tempat bersama-sama bertakbir, tahmid, tahlil, membesarkan Allah. Artinya apa? Semenjak kenal Islam, semenjak kenal tauhid, harusnya kita bersatu, harusnya kita padu. Kenapa? Begitulah fitrah dari keislaman. Dulu kaum muslim, dulu orang-orang Arab berpecah belah. Dulu di Madinah, suku Aus dan Khazraj saling berperang. Kapan mereka bersatu? Kapan mereka kompak? Setelah mereka kenal Islam, setelah mereka belajar Islam. Maka tidak boleh terjadi kita yang dulunya akrab, setelah belajar Islam justru berpecah. Tidak boleh terjadi kita yang dulunya punya banyak sahabat, setelah kenal
setelah ngaji justru bermusuh-musuhan. Tidak boleh terjadi. Kita yang tadinya anak yang patuh dan taat membenci orang tua karena hanya berbeda mazhab. Tidak mungkin setelah ngaji, setelah kenal Islam, kita jadi sinis, kita jadi sadis, kita tak lagi punya hormat, kita tak punya lagi rasa kasih sayang. Sejak kapan itu? Sejak ngaji, sejak belajar. Itu tidak boleh terjadi. Karena Islam sejatinya menyatukan. Karena Islam tauhid itu insya Allah membuat kita menjadi bersaudara walaupun tak pernah lahir dari ibu yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan. Maka Idul Adha harus melahirkan semangat berkorban. Apa itu? Yang kita pikirkan adalah selama saya hidup, apa yang bisa saya berikan? Manfaat apa yang bisa saya bagikan? Kebaikan apa yang bisa saya wariskan? Itulah orang yang bertakwa. Itulah orang yang punya sifat dan jiwa berkorban. Dia suka berbagi, dia suka memberi, dia suka bergaul, dia suka komunikasi, dia suka menyapa, dia akrab, dia hangat, dia taat. Begitu harusnya ketakwaan, begitu harusnya semangat berkorban. Kalau tidak seperti itu, berarti harus ada yang mesti kita revisi. Semoga semangat korban ini mulai pagi ini mengalir dalam jiwa-jiwa kita, sehingga kita pribadi kita mencontoh pribadi Nabi Ibrahim dalam ketaatan, mencontoh Nabi Ibrahim dalam keimanan, mencontoh Nabi Ibrahim dalam pengorbanan. Bagaimana dia sebagai seorang pemuda, sebagai seorang ayah berkomunikasi dengan anaknya, Nabi Ibrahim juga teladan. Semoga kita sebagai ibu mencontoh Hajar dalam kepatuhan dan ketaatan. Sebagai anak mencontoh Ismail dalam kepatuhan dan kesabaran. Kenapa? Seorang ayah harus mencontoh Ibrahim, ibu juga begitu, anak juga begitu. Agar keluarga kita juga menjadi seperti keluarga Nabi Ibrahim, keluarga surga. Karena mimpi kita adalah bukan masuk surga sendirian, kita ingin masuk surga sekeluarga bersama orang-orang yang kita cintai. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, anaknya beriman, keturunannya beriman, keluarga-keluarganya beriman, kami akan pertemukan lagi mereka nanti di surga. Itu mimpi kita. Karena itu kita berikan yang terbaik. Karena itu kita berkorban. Apa niat kita ketika menyerahkan hewan kurban? Ya Allah, terimalah korbanku dan korban keluargaku. Kenapa? Karena kita ingin keberkahan mengalir untuk kita dan untuk keluarga kita. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan hanya kesuksesan dunia. Karena kesuksesan yang paling hakiki adalah kesuksesan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja nanti di akhirat diselamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Adapun kalau dia punya kekayaan, tapi kekayaan menjerumuskan dia pada kehancuran. Adapun dia punya kekuasaan, tapi kekuasaan menjerumuskan dia pada murka Tuhan. Adapun kalau ia punya ilmu, tapi ilmu membuat dia menjadi sombong dan dimurkai oleh Tuhan, itu bukan keberhasilan, karena ujungnya adalah neraka. Bagaimana kekuasaan kalau tanpa iman? Ujungnya adalah kehancuran. Sebagaimana Allah menghancurkan Qarun dan Namruz. Allah menghancurkan Fir'aun dan Namrud yang dengan kekuasaannya dia mendurhakai Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya Allah hancurkan. Bagaimana Allah juga menghancurkan Qarun yang dengan kekayaannya dia sombong dan tidak mengakui kaumnya dan agamanya. Qarun pun Allah hancurkan bersama harta yang dibanggakan. Bagaimana Haman, menteri segala urusan dengan semua kesibukan, tapi mendurhakai Tuhan. Akhirnya Haman pun Allah binasakan. Bagaimana Bal'am, intelektual, ulama, ustaz yang dengan ilmunya memperjualbelikan kebenaran, Allah juga hancurkan bersama Haman dan bersama Fir'aun dan Qarun. Ilmu, harta, jabatan semuanya harus membuat kita menuju Allah, dimasukkan dalam surga oleh Allah. Karena itu bagi yang berkuasa, gunakan kekuasaan itu untuk memberikan yang terbaik bagi agama. Korbankan kekuasaan kalau perlu jika kita dihadapkan menentang agama. Yang punya harta, yang punya ilmu, atau apapun kelebihan kita, pastikan semuanya itu mempermudah kita menuju surga. Jangan sampai menghalangi kita dari surga.
Jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim sudah mengajarkan, para salafus saleh sudah memberi keteladanan, dan kita bersama keluarga kita mesti berazam untuk menuju tempat yang sama, derajat yang sama. Kalau Nabi Ibrahim sudah diakui sebagai kekasih Allah, kita masih mengaku sebagai hamba Allah, maka tantangannya adalah pastikan sebelum kita wafat Allah akui kita sebagai hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rahman yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang, ya Ghafur maha pengampun, ya Tawwab maha penerima taubat, ya Afuun yang maha pemaaf, ya Karim yang maha mulia. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kekeliruan dan kekhilafan kami. Bersihkan hati dan diri kami dari noda dosa dan perbuatan yang haram, dari kemaksiatan dan kezaliman yang selama ini kami lakukan, sengaja atau tak sengaja, tahu atau enggak tahu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kasihi dan sayangi mereka ya Allah, seperti mereka kasih dan sayang pada kami semenjak kami kecil. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa pasangan kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, saudara dan saudari kami, sahabat-sahabat kami. Bersihkan kami dari dosa ya Allah ya Rahman. Satukan kami dengan tauhid dan keislaman ya Allah. Satukan kami di dunia, pertemukan kami di akhirat ya Rahman. Masukkan kami ke dalam syurga sekeluarga bersama para kolega. Ya Allah ya Rahman, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, beri kami kekuatan dan kemudahan sehingga kami mentaatimu dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik untuk mencapai ridhamu ya Rabbi. Beri kami kekuatan untuk salat, untuk zikir, untuk kurban, untuk baca Quran. Beri kami semangat untuk berinfak, untuk membantu dan untuk berbagi. Ya Rahman ya Rahim, beri kami karuniamu yang dengan karunia itu kami mendapatkan ridhamu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, di pagi yang berkah ini titip doa kami untuk saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami, saudara-saudara kami yang hidup di negeri-negeri yang sampai hari ini masih berkecamuk oleh perang. Titip doa kami juga untuk saudara kami yang sampai hari ini berada di negeri-negeri yang dijajah oleh musuh-musuhmu ya Rahman. Titip doa kami untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang tidak beruntung, yang mereka dengan segala kesulitan, dengan segala persoalan tetap mentaatimu, tetap menjadi hambamu ya Rahman. Titip doa kami untuk mereka, ampuni mereka, sayangi mereka, tolong mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Akhirnya ya Rahman, di pagi yang penuh berkah ini kami mohon padamu, jika kami engkau matikan, jika nyawa kami engkau cabut, jika kami engkau panggil kami ya Allah ketika kami sudah bertaubat. Panggil ya Allah ketika kami sedang beramal soleh. Matikan kami ya Allah ketika kami sedang beriman dan taat. Matikan dan cabut nyawa kami ya Allah ketika engkau redha pada kami, ketika surgamu dekat pada kami. Matikan ya Rahman kami dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya Rahman Ya Rahim, la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau cabut nyawa kami padahal kami belum berubah, kami belum bertaubat, kami masih bermaksiat. Engkau murka pada kami, nerakamu dekat pada kami. Jangan engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan hidup kami yang tersisa, yang kami enggak tahu entah berapa lama, hidup dalam kebaikan, dalam ketaatan. Wa fil akhirati hasanah. Dan kami juga ingin ya Allah di akhirat nanti kami hidup dalam kebaikan, dalam kebahagiaan sejati di dalam syurgamu di akhirat nanti. Wa qina azabannar. Jaga kami dari neraka, jaga pasangan kami dari neraka, jaga anak-anak kami, jaga saudara-saudara kami, lindungi teman-teman kami dari neraka. Inna azabaha kana gharama. Karena neraka itu pedih ya Allah, tak tertenggungkan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh ya Allah, neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal, sehina-hina tempat kembali. Lindungi kami semua dari neraka-Mu, masukkan kami ya Rahman ke dalam syurgamu. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.